Wei Mian, bicara soal pergi. Bukankah kau masih dalam genggamanku? Apakah Anda puas dengan pengganti baru yang kukirim pangeran ketiga? Mengapa harus kau? Aku ingin tahu, apakah pangeran ketiga puas? Jika Anda puas, bolehkah aku meminta bantuan Anda? Katakanlah. Dia menaruh racun di tehku hari ini. Untungnya aku cukup sigap untuk menghindarinya. Jika Anda mengambilnya, aku tidak akan lagi berada di bawah kendali kediaman Marquis. Begitu aku mendapatkan surat cerai, aku akhirnya bisa bebas. Kau harus mengerti. Siapapun yang meminta sesuatu dariku, harus membayar harganya. Pangeran ketiga apapun yang Anda inginkan, selama itu dalam kuasaku, aku akan memberikannya kepada Anda. Benarkah? Benarkah? Aku ingin kau tetap di sisiku. Dia tidak begitu tahu bagaimana menjadi pengganti yang pantas. Ajari dia. Dan kemudian kau boleh pergi. Baiklah. Itu kata-kata Anda. Pangeran ketiga sering bertarung di medan perang. Melayani di sisinya. Memerlukan perawatan luka yang cermat. Luka baru telah bertambah. Sakit bukan? Tidak. Kehidupan lampau. Sudah terlambat. Kau mengundang hal ini The sendiri hari film was ini. translated and narrated by M Media. Baiklah. Begitu pengganti yang baru diajarkan. Anda akan membiarkanku pergi sepenuhnya. Jika ada cermin, aku sungguh ingin membiarkanmu melihat wajahmu sendiri yang penuh nafsu diranjang. Bukankah ini wajah yang Anda cintai? Tidak. Ini adalah tahi lalat di bawah matamu. Kau sudah melampaui batas. Pergi. Sudahkah kau mempelajarinya? Aku sudah pangeran ketiga. Kemarilah. Cukup. Kau tidak akan pernah belajar. Pangeran ketiga aku. Kau juga pergi saja. Aku bilang pergi. Aku benci. Dasar wanita jalang. Xiao Hanie benar-benar kejam. Mencari seorang pengemis untuk mempermalukan Zhu. Yoel. Mengapa kau menikah dengannya? Mengapa? Tidakkah kau bisa tetap di sisiku?
Jinyo Selir Jin. Yo Em. Aku sangat merindukanmu. Xiaoyi, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tempat ini dipenuhi oleh orang-orang ayahmu. Kau tidak aman di sini. Kau harus segera pergi. Aku tidak peduli. The film was translated and narrated by M Media. Kini aku adalah selir ayahmu. Secara teori, seharusnya kau memanggilku ibu. Jika ayahmu tahu kau datang menemuiku, dia hanya akan semakin mengincarmu. Dan kau akan menderita lebih banyak luka lagi. Kau harus segera pergi. Aku tidak akan pergi. Yo Em. Pergilah bersamaku. Aku tidak akan menjadi pangeran ketiga, dan kau tidak akan menjadi selir jin. Kita akan meninggalkan tempat ini bersama-sama. Xiaoyi, mari kita akhiri ini di sini. Kau milikku. Aku bukan milikmu. Lalu katakan padaku, bagian mana dari dirimu yang bukan milikku? Dibandingkan dengan Kaisar, aku jauh lebih mengenal setiap bagian dari dirimu. Xiaoyi, jangan buat aku membencimu. Xiaorun, Pangeran ketiga. apakah Wei Mian sudah tiba? Pangeran ketiga, apakah Anda sudah lupa? Tadi malam Nona Wei dan Anda menyelesaikan hutang-hutang Anda. Mengapa Qinian belum kembali? Aku bertanya-tanya, apakah si Siksuan sudah dibebaskan? Pria liar mana yang kau tunggu di depan pintu? Wei Shi, mengapa aku mendengar bahwa di kamarmu tadi malam terjadi keributan? Sungguh, kau semakin lancang. Kau bahkan berani membawa seorang pria ke dalam kamarmu. Ya ampun kakak ipar. Mengapa kau menjadi seperti anjing gila yang hanya bisa menggonggong? Ibu lihat dia. Dia benar-benar menyebutku anjing gila. Kau mengaku berbudi luhur dan jujur. Tidak mau melayani pangeran ketiga. Namun secara diam-diam kau membawa pria kembali ke kediaman untuk berselingkuh. Katakan siapa dia? Ibu, kau benar ternyata. Di kediaman kita, memang ada wanita yang berselingkuh dengan pria. Bukankah begitu kakak ipar? Aku katakan kau adalah wanita dari keluarga bangsawan. Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, kakak ipar? Jika kau bisa melakukan hal-hal vulgar seperti itu, mengapa aku tidak boleh membicarakannya? Mengapa kau tidak memberitahu kami? Bagaimana rasanya saat kau berada dalam puncak gairah dengan kakak iparku? Nyaman. Si cantik. Kapan kau akan membiarkan kakak bersenang-senang denganmu lagi? Wei Min, kau wanita tidak tahu malu. Beraninya kau memfitnahku di depan umum. Aku tidak pernah bertemu dengannya, dan aku tidak pernah melakukan hal sehina itu. Si cantik. Kau tidak berkata begitu. Saat kau sedang menikmati dirimu malam itu, The film was tahi lalat merah muda di translated dadamu and itu. narrated by Bukankah M kau ingin Media. kakak mendekatinya lagi? Tidak. Zushi benar-benar tidak suci. Dia adalah aib bagi kediaman Marki. Ibu tidak seperti yang Anda pikirkan. Pengawal. Seret dia pergi, lempar dia ke ruang bawah tanah. Untuk melayani Zishuan. Apa yang kalian lakukan? Wei Min, kau wanita tidak tahu malu. Pada akhirnya kau akan dimangsa dan dibuang. Mati di tempat tidur pria yang menyedihkan. Tidak akan pernah menemukan kedamaian. Bawa dia pergi cepat. Menyingkir. Xiaorun, ambil semua barang di ruangan ini yang pernah disentuh Wei Mian dan buang semuanya, karena dia lebih memilih mati daripada tetap bersamaku. Aku akan mengabulkan permintaannya. Pangeran ketiga semuanya sudah hilang. Memangnya apalagi yang kau harapkan? Aku ingat bantalan empuk ini. Dijahitkan untuk Anda oleh Nona Wei. Tidak heran rasanya begitu tidak nyaman. Buang semuanya. Aku juga ingat sepatu resmi Anda ini. Anda jelas tidak bisa melepaskan Nona Wei. Mengapa Anda bersikap sulit pangeran ketiga? Apa? Apakah ada hal lain di ruangan ini yang berhubungan dengannya? Apa maksudmu?
Apakah kau mengharapkanku pindah dari sini? Pangeran ketiga jika boleh aku bicara. Nona Wei hanya sedang bingung untuk saat ini. Begitu dia punya waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Semuanya akan baik-baik saja. Konyol. Antara dia dan aku. Kapan dia pernah punya hak untuk memutuskan? Pangeran ketiga. Di mana tanda yang Anda kenakan di pinggang Anda? Xiaorun. Ikut aku menangkap seorang pencuri. Suesi justru mencelakai dirinya sendiri. Apakah para wanita di kediaman Marquis tidak punya otak sama sekali? Nyonya, aku melihat bahwa pangeran ketiga dari kota kekaisaran tidaklah istimewa sama sekali. Tanda darinya ini sama sekali tidak berguna. Sipir penjara tidak mau menunjukkan belas kasihan. Kali ini, aku bahkan tidak sempat bertemu tuan muda. Bagaimana mungkin? Mungkinkah? Pangeran ketiga. Ini adalah halaman untuk para wanita di kediaman Marquis Jing'an. Anda berkunjung di tengah malam tata krama macam apa ini? Kau seharusnya bersyukur bahwa aku datang sendirian. Pangeran ketiga. Aku bukanlah pencuri atau perampok. Apakah hanya karena kekuasaanmu menutupi dunia, sehingga kau bisa menuduh orang yang tidak bersalah sesuka hati? Menuduh dengan palsu. Kau sangat gugup, bukan? Pangeran ketiga sedang bercanda. Mengapa aku harus gugup? Bagaimana menurutmu? Apakah kau sudah pergi ke penjara bawah tanah? Aku tidak berhasil. Itu benar. Memegang barang tiruan. Mengapa ada orang yang akan memedulikannya? Jika kau ingin mendapatkan yang asli, kau harus menguasai tempat ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, selama pangeran ketiga ada di sini, aku bisa mendapatkan tanda ini. Begitukah? Itu masih harus dilihat. Apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya? Si Sixuan sudah mati. Rencanamu telah gagal. Jika kau ingin meninggalkan kediaman Marquis, kau masih harus mengandalkanku. Nyonya, apakah Anda tidur? Pewaris Changfan dari kediaman jenderal telah datang. Sang pewaris datang mencarimu di tengah malam. Tampaknya persahabatan kalian tidak dangkal sama sekali. Itu memang tidak dangkal. Dia adalah satu-satunya yang memperlakukanku dengan tulus. Kalau begitu, karena persahabatan kalian tidak dangkal, mengapa tidak mengundangnya masuk untuk duduk sebentar? Kau! Pewaris malam sudah larut. Apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Aku dengar Zueshi mempersulitmu di depan umum hari ini. Aku secara khusus meminta Nona Qinyan untuk membuka pintu belakang agar bisa mengunjungimu. Karena sang pewaris datang khusus untuk berkunjung. Mengapa tidak membiarkannya masuk langsung? Masuklah. Pangeran ketiga. Mengapa Anda ada di sini? Menurutmu mengapa demikian, pewaris? Pewaris, tolong jangan salah paham. Pangeran ketiga adalah kenalan lama suamiku. Dan datang khusus untuk bernostalgia. Begitukah? Mian, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, pewaris. Aku baik-baik saja. Mian, sekarang setelah si Zian meninggal, tidak ada lagi orang di kediaman Marquis yang tulus padamu. Ikutlah denganku. Aku akan memberimu tempat bernaung. Seorang wanita yang telah kupakai. Apakah sang pewaris masih menginginkannya? Pewaris, tolong jangan salah paham. Tidak seperti yang kau The film pikirkan. was translated menginginkannya. and narrated by Sang pewaris M benar-benar Media. tidak pilih-pilih. Cukup. Pewaris, jangan pedulikan orang gila ini. Ayo pergi. Changfan, aku sangat menyesal atas hari ini. Apakah kau begitu ingin berduaan denganku? Xiao Hanye, mengapa itu kau? Mohon maaf, aku salah orang. Permainan tarik ulur ini. Berapa lama lagi kau berniat memainkannya? Pangeran ketiga terlalu banyak berpikir. Tolong biarkan aku kembali. Aku tidak ingin Changfan salah paham. Sang pewaris di depan orang lain Changfan, di belakang mereka.
Pertunjukan kasih sayang oleh nyonya kedua kediaman Marquis ini dilakukan semata-mata demi keuntunganku. Kau terlalu banyak berpikir. Mian Mian. Mian Mian. Mian Mian di mana kau? Mian Mian. Mian Mian di mana kau? Pewaris aku. Mian Mian, benarkah itu kak? Apakah kau baik-baik saja? Pewaris. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku mengerti. Pangeran ketiga selalu bersikap angkur dan senang memaksakan kehendaknya pada orang lain. Mian Mian. Aku tidak akan menyerah padamu. The film was translated Jika pangeran and ketiga ingin narrated by memperebutkannya, M Media. Aku akan menemanimu sampai akhir. Apa yang bisa kau lawan dariku? Berdasarkan fakta bahwa aku mengandung anaknya. Jangan membuat lelucon seperti itu. Aku tidak menyukainya. Apa ini? Apakah pangeran ketiga ingin menjadi ayah dari anak pria lain? Kau benar-benar pergi di belakangku dan memiliki hubungan intim dengannya. Pangeran ketiga, hubungan di antara kita tidak pernah ditentukan oleh siapa milik siapa. Apalagi bermain di belakangmu. Begitukah? Karena memang begitu kenyataannya. Maka sang pewaris seharusnya tahu di mana Mian Mian sensitif, di mana dia memikat, dan di mana dia memiliki tahi lalat merah berbentuk hati. Ada apa? Apakah sang pewaris tidak mau berbagi dengan pangeran ini? Atau apakah dia memang tidak mampu menjawab sama sekali? Cukup. Pangeran ketiga. Aku memang tidak pernah memiliki hubungan intim dengan pewaris. Namun hanya karena kita belum melakukannya sekarang. Bukan berarti kita tidak akan melakukannya di masa depan. Karena aku menyukai sang pewaris, aku bersedia menyerahkan seluruh diriku kepadanya. Ini. Mian Mian. Ini Wei Mian. Wei Mian, tahukah kau apa akibatnya jika memancing kemarahanku? Sampai aku merasa tenang. Jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Seseorang kemari. Awasi Wei Mian dengan ketat. Xiao Hanyi, Tanpa izinku, dia tidak boleh meninggalkan ruangan ini selangkah pun. Sesuai perintah Anda. tidak. Aku harus menemukan cara untuk pergi dari tempat ini. Mian Mian. Jika kau mempercayaiku, temui aku di tepi sungai kota barat pada kuartal ketiga jam ayam. Aku akan membawamu pergi dari sini. Ini dari Chang Fan. Dia mengambil risiko besar hanya untuk mengirim catatan ini kepadaku. Aku harus menemukan cara untuk pergi dari tempat ini. Cepatlah Mian Mian. Kita harus segera pergi. Pewaris. Begitu kita pergi, kita tidak akan pernah bisa kembali. Apakah kau merasa enggan? Hati nuraniku merasa gelisah. Yang mulia putra mahkota. Sejujurnya aku tidak pernah merasakan cinta romantis kepadamu. Aku telah menyimpan kebaikanmu di dalam hatiku. Namun itu hanyalah rasa terima kasih bukan cinta. Aku tahu. Kau tahu lalu, mengapa kau masih? Karena aku memiliki perasaan padamu. Bahkan jika kau hanya memanfaatkanku, aku bersedia. Namun di sini masih sangat berbahaya. Mari kita pergi terlebih dahulu. Jika di masa depan, kau menemukan wanita yang sungguh kau hargai, beritahu saja aku. Aku pasti akan mendukungmu dengan segenap kekuatanku. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Siapa yang memberimu keberanian untuk meracuniku dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan pria lain? Kemari. Xiao Hanye. Lepaskan. Xiao Run, bawa dia pergi. Ya, Pewaris. lepaskan aku.
Lepaskan aku, Xiao Hanye. Xiao Hanye, ampuni dia. Kumohon ampuni dia. Aku memohon padamu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau peduli padanya. Ya, Mengapa? karena dia berbeda darimu. Apa bedanya dia? Dia adalah hembusan angin yang jernih di kuil. Sementara kau, Sedangkan aku apa? Katakan. seekor binatang buas yang terpojok di padang gurun. The film was Baiklah, translated kalau begitu and hari ini narrated akan kubiarkan by kau M melihat. Media. Seperti apa binatang yang terpojok yang sebenarnya. Aku peringatkan kau. Setiap gerakan yang kau lakukan sekarang hanya akan semakin memancing keinginanku. Apa yang sedang kau lakukan? Di bawah pengaruh obat perangsang. Apakah menurutmu ada pilihan lain? Aku pikir kau sudah Aku tidak menyentuh Yuan Qingyu. bersamanya. Kau bisa menjaga pengendalian dirimu. Namun denganku kau bersikap seperti ini. Kau benar. Aku telah berlatih bela diri sejak kecil. Dan aku tidak pernah membiarkan diriku kehilangan kesadaran karena alasan apapun. Tapi saat melihatmu, aku kau sebenarnya tahu bahwa aku. Lalu mengapa? Aku adalah orang yang meracunimu. Tentu saja aku harus bertanggung jawab. Jika ini terus berlanjut, kau akan mati. Memang benar. Bahkan sekarang dalam keadaan sadar sepenuhnya, aku masih terpuruk karenanya. Sepertinya bahwa mencintainya, aku bisa menipu orang lain. Namun aku tidak pernah bisa menipu diriku sendiri. Pangeran ketiga. Tolong bangunlah. Mian Mian, aku sangat lelah. Biarkan aku tidur lebih lama. Pangeran ketiga. Ini aku Xiao Run. Dan Lu Changfan. Aku gagal berjaga. Dia melarikan diri. Dan bagaimana dengan Wei Mian? Dia sudah pergi saat aku tiba. Aku curiga dia juga telah melarikan diri. Menurut perhitunganku, dia seharusnya sudah sampai di kediaman Marquis sekarang. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengawasi satu orang pun. Pergi. Selamatkan aku. Padahal kau begitu terburu-buru untuk melarikan diri. Menarik sekali. Changfan, aku menginginkanmu. Aku ingin menjadi wanitamu. Wei Mian, kau sangat berani. Pangeran ketiga, mengapa Anda datang ke sini? Apakah aku tidak mampu memuaskanmu? Atau kau yang menjadi semakin serakah? Aku benci wanita yang ternoda The film oleh was aroma pria lain. translated and narrated by M Media. Aku sudah ternoda sekarang. Jika Anda tidak menyukainya, maka bunuhlah aku. Apa kau pikir aku tidak berani? Mian Mian. Mian Mian. Pangeran ketiga, ini semua adalah kesalahanku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kumohon jangan sakiti dia. Membunuhmu hanya akan mengotori pedangku. Pewaris, terima kasih telah ikut bermain dalam sandiwara ini. Antara dia dan aku. Tidak ada lagi kemungkinan apapun. Pewaris, apakah Anda yakin ingin menggunakan harta ini untuk mendapatkan tangan Wei Shi? Anda harus berpikir dengan matang. Bagaimanapun dia hanyalah seorang janda. Jika suatu hari nanti Anda menyesal, Anda tidak akan bisa menarik kembali hadiah pertunangan The ini. film was Aku hanya translated meminta and agar Nyonya narrated Tuasi by M membuat surat Media. cerai dan mengizinkan Mian Mian meninggalkan kediaman. Baiklah, maka aku tidak akan menghalangi persatuan yang baik ini. Aku sudah menulis surat cerai. Junior ini berterima kasih kepada Nyonya Tuasi.
Jangan tanda tangani itu. Kau, Zian, bukankah kau seharusnya tinggal di pinggiran kota? Mengapa kau kembali? Nyonya kedua. Menurut hukum dinasti kita, hanya seorang janda yang boleh menikah lagi. Sekarang, setelah suamimu kembali, aku khawatir kau dan sang pewaris tidak ditakdirkan untuk hidup ini. Pangeran ketiga sedang bercanda. Semua orang tahu suamiku gugur di medan perang. Bagi Anda untuk membawa seseorang yang memiliki penampilan serupa untuk menyamar sebagai dirinya. Bukankah itu sangat tidak pantas? Nyonya kedua, kau sudah berpisah dengan saudara si untuk waktu yang cukup lama. Aku khawatir untuk saat ini, kau tidak akan bisa mengenalinya. Sebaiknya biarkan sang pewaris membantumu mengenalinya. Bahkan kenalan terdekat pun tidak bisa menandingi intuisi seorang ibu. Dialah yang mengatakannya sendiri kepadaku, bahwa suamiku sudah gugur di medan perang. Bukankah begitu, Ibu? Istriku, perhatikan baik-baik. Ini benar-benar aku. Anda bisa merasakan sakit. Sepertinya Anda adalah orang yang hidup. Tentu saja aku masih hidup. Lancang. Dan bagaimana jika Anda memang hidup? Tempat seperti apa yang Anda kira kediaman Marquis ini? Dan status apa yang Anda kira dimiliki suamiku? Jika Anda terus melanjutkan sandiwara ini, jangan salahkan aku jika melaporkan Anda kepada pihak berwenang. Anda tidak boleh melaporkan ini kepada pihak berwenang. Aku belum mengajukan petisi kepada Kaisar. Kembali ke ibu kota tanpa izin adalah pengkhianatan. Alasan aku tidak berani kembali adalah karena takut melibatkan kalian semua. Tuan muda kedua benar-benar memiliki kasih sayang yang dalam. Bahkan dengan nyawa di ujung tanduk, dia masih memikirkan istrinya. Nyonya kedua ini benar-benar berhati dingin. Benar, aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Nyonya kedua berselingkuh dengan pewaris kediaman Jenderang, dan juga terlibat dengan pangeran ketiga. Aku curiga dia berharap tuan muda kedua tidak akan pernah kembali, agar tidak menghalangi kesenangannya. Apakah kasih sayangmu benar-benar sedalam itu? Aku melakukannya. Qin Yan. Suamiku, mengapa Anda begitu dingin terhadap kenalan lama? Apa yang kau katakan istriku? Aku sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Benarkah? Memang. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan tuan muda kedua. Kita adalah orang asing. Si kecil siapa itu? Ayah, Kangger, siapa yang menyuruhmu berbicara sesantai itu? ibu aku tidak memanggil sembarang orang. Dia adalah ayah. Ayah sudah lama tidak pulang ke rumah. Dan Kang Er merindukannya. Suamiku, sepertinya Anda cukup sibuk saat mengembara di luar negeri, tidak hanya memulai keluarga. Tetapi Anda bahkan memiliki seorang anak. Istriku, aku tahu aku salah. Dia yang merayuku lebih dulu. Hatiku hanya milikmu. Lin Yang, kata-kata ini terdengar akrab. Bukankah dia pernah menjanjikan hal yang sama kepadamu? Mengatakan bahwa seumur hidup, dia hanya akan memperlakukanmu dengan kasih sayang. Zian, apakah kata-kata yang baru saja kau ucapkan itu benar? Suamiku, sebenarnya, Anda selalu memahamiku dengan baik. Aku adalah orang yang sangat berpikiran sempit. Aku tidak bisa berbagi suami dengan orang lain. Namun, aku bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika demikian, jika Anda bisa mengakui bahwa Anda adalah selingkuhan yang merayu Zian, aku bisa mengizinkanmu tinggal di dalam kediaman ini. Jika Anda adalah wanita tanpa nama atau status, maka Anda tidak bisa tinggal. Aku adalah... Kamu apa? Aku adalah wanita simpanan yang merayu Zian. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Aku adalah wanita simpanan si Zian. Kakak, sekarang setelah kau akan menikah dengan pewaris, dan aku telah membiarkanmu melampiaskan amarahmu, apakah kau puas? Siapa yang bilang aku akan menikahi sang pewaris? Suamiku, terima kasih telah menyimpan hatimu di tempat lain, agar aku bisa memanjat dahan tinggi ini. Kau, Karena hatimu milik orang lain. Dan aku telah gagal dalam tugasku. Mengapa tidak memberiku surat cerai? Mari kita putuskan hubungan kita sebagai suami dan istri. Bagaimana menurutmu?
Baiklah. Suamiku. Sekarang setelah kau menceraikan Wei Shi, kapan kau akan secara terbuka menjadikanku istrimu? Aku bekerja untuk pangeran ketiga. Dan sekarang, karena aku telah menuruti keinginannya, dia seharusnya terlibat dalam peristiwa menggembirakan ini juga. Pangeran ketiga, hari ini Wei Shi diolah utama. Tidak hanya mempermalukan kediaman Marquis, tetapi juga menghina martabat pangeran ketiga. Keangkuhan dan kesewenang-wenangan seperti itu sungguh tidak dapat diterima. Dan apa yang kau ingin aku lakukan? Tentu saja hukuman berat harus dijatuhkan. Apakah kau bersedia? Sejak hari aku menikahi Wei Shi, kami tidak pernah berbagi ranjang. Tidak pernah ada kasih sayang di antara kami. Tenanglah pangeran ketiga. Aku akan menanganinya sesuai hukum keluarga. Dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jadi, yang kau katakan adalah bahwa selama bertahun-tahun ini kau tidak hanya gagal menjalankan kewajibanmu sebagai seorang suami, tetapi kau juga menyimpan seorang selingkuhan dan menyentuhnya. Ya, Tangan mana yang kau gunakan untuk menyentuh Wei Mian? Atau mungkin, apakah kau menggunakan keduanya? pangeran ketiga, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku akan mengampunimu. Baiklah. Tetapi jika di masa depan, kau berani menyakiti Wei Mian lagi, kau akan dihukum mati tanpa ampun. Pangeran ketiga, aku tahu aku salah. The Aku film tahu was aku salah. translated and Nona, narrated by tadi M diolah. Media. Mengapa Anda secara aktif menjauhkan diri dari pewaris dan mencium pangeran ketiga? Di saat seperti ini, jika aku melibatkan Chang Fen lebih jauh, itu hanya akan membuatnya menjadi bahan gosip tak berujung. Mengapa Anda datang? Sejak hari aku menikah ke dalam keluarga Wei Shi, kami tidak pernah berbagi ranjang. Tidak pernah ada sekuil pun kasih sayang di antara kami. Tenanglah pangeran ketiga. Aku akan menanganinya sesuai hukum keluarga. Dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Apa ini? Apakah hadiah balasan tidak cukup? Apakah Anda ingin mengambil kebebasan denganku juga? Luka-luka ini, semuanya disebabkan oleh Sisian. Kau pernah berkata bahwa jika kau meniupnya, rasa sakit itu akan mereda. Xiao Han Ye. Dalam kehidupan ini, pria seperti apa Anda sebenarnya? Apa yang terjadi padamu? Apakah kau benar-benar sedang mengandung? Terakhir kali aku membohongimu. Kali ini, itu adalah kebenaran. Anak itu adalah anakku bukan? Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Memberitahumu. Apa gunanya? Anakku, Kehidupan lampau. ibu hanya berharap kamu lahir dengan selamat dan menjalani hidup yang penuh sukacita. Aku bertindak di bawah perintah pangeran ketiga untuk membawakanmu obat penggugur kandungan ini. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Ikutlah denganku. Kembalilah ke kediaman pangeran ketiga bersamaku. Aku bukanlah anggota kediaman Marquis. Juga bukan milikmu. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Apa arti semua ini? Apakah kau berniat membiarkanku melahirkan di sini dan membuat anakku memanggil pria lain sebagai ayah? Kalau begitu nikahi aku. Biarkan dia memanggilmu ayah di bawah sinar matahari. Apakah Anda berani? Aku tahu bahwa dalam hidupmu, Anda hanya pernah berharap untuk menikahi selir jin. Karena Anda tidak akan menikahiku. Aku tidak ingin anakku lahir sebagai anak haram. Sudah larut. Pangeran ketiga silakan pergi. Aku ingin beristirahat. Bian Bian. Anakku. Ibu telah mengecewakanmu.
Di kehidupan lampau, aku tidak bisa melindungimu. Di kehidupan ini, kau telah kembali. Namun kau bahkan tidak bisa memiliki nama yang layak dan The terhormat. film was translated and narrated by M Media. Aku minta maaf karena membuatmu menderita bersamaku. Pangeran ketiga mohon, jangan minum lagi. Jagalah kesehatan Anda. Pangeran ketiga aku Xiaorun, bukan Nona Wei. Mohon jangan salah mengira aku sebagai dia lagi. Xiaorun, katakan padaku, jika aku benar-benar tidak bisa memberinya gelar resmi, akankah anaknya dipandang oleh istana dan rakyat sama seperti mereka memandangku sebagai seorang anak haram, anak yang lahir di luar pernikahan? Xiaorun, aku sedang bertanya padamu. Jadi, Pangeran ketiga, Anda ingin memberikan gelar resmi kepada Nona Wei. Aku tahu selama bertahun-tahun ini, Anda telah menyimpan posisi istri utama yang dicadangkan untuk selir Jin. Meskipun dia sekarang telah menikah dengan Kaisar, Anda tidak pernah menyerah padanya. Perubahan hati yang tiba-tiba ini, mungkinkah bahwa Anda telah jatuh hati pada Nona Wei? Sampai kemarahanku mereda. Jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Hanyi, Maka hari ini aku akan menunjukkan padamu apa artinya menjadi binatang yang terpojok. Aku membenci wanita yang membawa aroma pria lain. Kaisar, Kaisar. Perbatasan The film was utara adalah tanah yang kejam. translated and Pergi narrated sendirian by melawan M para Media. barbar sama saja dengan menjemput ajal. Aku sudah memasuki istana sebagai selir. Mohon jangan persulit Xiao Yi lagi. Maukah Anda? Permaisuriku tercinta, apa yang baru saja kau panggil dia? Ketiga pangeran, ketiga. Berita menyebar dengan cepat bukan? Bahkan istana dalam mengetahui urusan dari istana luar. Namun kau juga harus ingat kedudukanmu sendiri. Xiao Yi seharusnya memangge ilmu. Ibu, Kaisar. Sejak Yur memasuki istana, aku telah memutuskan hubungan dengan dunia luar, dan hatiku hanya milikmu. aku tentu mempercayaimu. Tapi Han Ye sudah sangat sentimental sejak dia kecil. Aku khawatir dia akan terus terlibat denganmu. Akan lebih baik jika aku meringankan bebanmu ini untuk menghindarkanmu dari gangguan. Aku akan memastikan bahwa dia tidak pernah kembali. Xiao Han Ye saat ini berada di perbatasan utara menumpas para barbar. Mari kita ambil kesempatan ini untuk melenyapkan jalang itu, Wei Mian. Siapa kau? Jangan mendekat. Ternyata kau, pengemis yang menodai Zuesi sebelumnya. Beraninya kau menyentuhku. Kau jauh lebih menggoda daripada yang terakhir. Mingjau, Biarkan aku mencicipimu. Mingjau. Pangeran ketiga memberikan peringatan keras terakhir kali. Jika kita menyentuh Wei Mian lagi, dia akan melancarkan pertumpahan darat. Aku takut begitu dia kembali. Pangeran ketiga telah dikirim ke medan perang. Belum tentu dia akan kembali dalam keadaan hidup. Jika kita tidak menghancurkan semangatnya sekarang, bukankah dia akan bertindak sesuka hati di masa depan? Itu masuk akal. Aku akan melakukan seperti katamu. Aku peringatkan kau. Apakah kau tahu di mana kau berada? Ini adalah kediaman Marquis Jing'an. Jika pangeran ketiga tahu, riwayatmu tamat. Hidupku yang rendah ini tidak ada artinya. Bahkan jika itu berarti kematian, aku harus mendapatkan kesenanganku malam ini. Tolong Wei Shi membunuh orang. Wei Shi membunuh seseorang. Lempar dia ke ruang bawah tanah. Lepaskan aku. Tunggu pengadilan saat fajar. Kau, Bawa dia pergi. kali ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanku bukan? Siapa yang berani menyentuhnya? Kau berani menangkap seseorang sebelum kebenarannya diselidiki.
Siapa yang memberimu wewenang? Pangeran ketiga, tuan muda kedua dari kediaman Marquis Jing Atla, yang memerintahkan agar hamba dipanggil. Dia mengatakan ada kematian di kediaman, dan pelakunya adalah Nyonya kedua. Pangeran ketiga, mengapa Anda kembali? Apa? Apakah kau tidak mengharapkan kepulanganku? Hamba tidak akan pernah berani berpikir seperti itu. Hanya saja Wei Mian ini telah membunuh seorang pengemis. Saksi dan bukti semuanya ada di sini. Nyawa dibayar nyawa pangeran ketiga. Seorang pengemis tiba-tiba muncul di tengah malam. Di kediaman pribadi kediaman Marquis Jing An. The film was Apakah dia sudah mengintai di sini translated sejak and awal? narrated by M. Atau seseorang sengaja membiarkannya masuk? Pangeran ketiga, kediaman Maki Jinggan sudah lama kehilangan kekuasaannya. Dinding-dindingnya sudah lama runtuh. Pencuri rendahan seperti ini mungkin menemukan celah untuk menyusup dan sampai di sini di tengah malam. Atau mungkin kakak, karena tidak tahan dengan kesepian, sengaja membiarkannya masuk. Kau sudah tahu bahwa Mian adalah milikku. Apakah ini berarti bahwa aku tidak lebih berharga daripada seorang pengemis? Tidak, pangeran ketiga. Bukan itu maksud hamba, pangeran ketiga. Jebakan yang disengaja panggilan palsu. Pengkhianatan seperti itu menghina keluarga kekaisaran. Kaulah yang pantas mati. Biar kulihat siapa yang berani. Mian. Jangan takut. Kau aman sekarang. Mengapa? Karena kau tidak mencintaiku. Mengapa kau menyelamatkanku berulang kali? Karena kau milikku seorang. Dalam 3 hari, kita akan menikah. Nyonya, mari kita melarikan diri. Qinyan, aku tidak akan pergi. Mengapa? Apakah Anda benar-benar akan menikahi pangeran ketiga? Dia mempertaruhkan nyawanya kali ini hanya untuk menyelamatkan anak yang kukandung. Jelas sekali bahwa di kehidupan lampauku, orang yang ingin menghancurkan kami ibu dan anak, bukanlah dia. Pelakunya adalah orang lain. Di kehidupan lampauku, pelakunya. Nyonya, apa yang Anda katakan? Aku harus tetap di sisinya. Hanya dengan tetap di sisinya, aku bisa dengan aman melahirkan anak ini ke dunia. Pangeran ketiga, bukankah ini gaun yang Anda siapkan untuk selir Jin? Benar. Sejak aku tahu bahwa orang yang menyelamatkanku adalah Yoel, aku The film bersumpah was akan menjadikannya translated istriku. and narrated by Bangunlah, M. Tuan Media. Muda. Bangunlah. Tapi sekarang, aku harus mengingkari janjiku. Pangeran ketiga, selama bertahun-tahun ini, Anda telah merawat selir Jin dengan penuh pengabdian. Apapun yang terutang, pasti sudah terbayar sekarang. Sekarang, ikuti kata hati Anda sendiri. Apakah kau akan melahirkan anak itu di sini dan membiarkan anakku memanggil pria lain sebagai ayah? Kalau begitu nikahi aku. Biarkan dia memanggilmu ayah di siang hari. Apakah kau berani? Siapa yang berani menyentuhnya? Xiaoran, apakah pangeran ketiga Anda bisa diandalkan? Karena dia telah menikahi nyonya kita. Apakah dia akan memperlakukannya dengan baik? Tentu saja tidak bisa diandalkan seperti nona Anda. Nona Anda sudah menikah 2 kali. Pangeran ketiga kita, ini adalah pengalaman pertamanya. Dia belum banyak pengalaman. Aku harap nyonya kita kali ini akan benar-benar bahagia. Tenang saja, mereka pasti akan melakukannya. Upacara telah selesai antar mereka ke kamar pengantin. Ini bukan pertama kalinya aku bermesraan dengan Xiao Han Ye. Mengapa aku begitu gugup kali ini?
Pangeran ketiga gawat. Kabar baru saja tiba dari istana. Kaisar sudah tua dan lemah. Tubuhnya mulai renta. Dan saat senja tadi, beliau mangkat. Kaisar telah memerintahkan selir jin untuk dimakamkan bersamanya. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu kepulanganku. Xiaorun ikut aku ke dalam istana. Selir jin, pergilah dengan patuh. Xiaoyi, Yuan, mengapa kau datang? Pangeran ketiga, tindakan Anda ini melanggar aturan. sekarang setelah Kaisar mangkat. Jika aku bertanya, menurutmu siapa yang akan menjadi Kaisar berikutnya? Xiaoyi, aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Aku mohon selamatkan aku. Xiaoyi, aku tidak ingin mati. Yuan, jangan takut. Selama aku ada di sini, di dalam tembok istana ini, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Xiaoyi, istana yang dalam ini telah menjebakku terlalu lama. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Maukah kau membawaku pulang? Bawa aku pulang. Xiaoyi. Tahukah kau, mengapa aku menikah dengan Kaisar sejak awal? Setengah tahun yang lalu, Kaisar, Xiaoyi dan aku adalah kekasih masa kecil. Kami saling mencintai. Dan hatiku tidak akan pernah bisa menampung orang lain. Mohon tarik kembali perintah Anda. Ada begitu banyak wanita cantik di ibu kota. Pasti ada yang lebih memuaskanmu dariku. Yue, tahukah kau apa yang paling kusukai darimu? Yang paling kusukai adalah ikatan yang kau bagi dengan Xiaoyi. Dulu, aku menghabiskan malam penuh gairah dengan seorang pelacur, dan Xiaoyi lahir. Dia menjadi putra haram yang paling dicemuh di istana. Dia membenciku. Dia membenciku karena tidak memihaknya, karena menelantarkan ibunya. Sekarang, setelah dia tumbuh dewasa dan menjadi sosok yang dihormati serta dikagumi oleh istana, aku takut. Aku takut dia akan menjadi pembunuh raja. Saat itu tiba, segalanya sudah terlambat. Itu tidak akan terjadi, Kaisar. Xiaoyi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau percaya pada Xiaoyi? The Dia film was tidak akan pernah translated melakukannya, Kaisar. and narrated Namun, by M Media. jika kau menikah denganku dan menjadi permaisuriku, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Jika tidak, aku tidak punya pilihan selain melenyapkannya. Selagi sayapnya masih lemah. Kaisar, aku bersedia memasuki istana. Ini. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kaisar mengancamku. Jika aku memberitahumu, dia akan membunuhmu. Xiaoyi, sebenarnya aku hamil. Kini di dunia ini, aku hanya memilikimu. Jika kau saja tidak menginginkanku, maka aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus terus hidup. Yuan, aku akan membawamu pulang. Qinyan, kemasi barang-barang kita. Kita akan pindah. Nyonya, Anda sudah menikah dengan pangeran ketiga. Anda seharusnya tinggal di sini. Mengapa takut pada wanita lain? Karena dia adalah Jin Yu. Lalu kenapa? Sekarang, setelah yang asli kembali, impianku menjadi pengganti. Harus berakhir. Mau kemana kau? Karena dia telah kembali. Kemana aku pergi sudah tidak penting lagi. Kau tidak akan pergi kemanapun. Kau akan tetap di sini. Bian Bian. Maafkan aku. Pangeran ketiga benar-benar meminta maaf. Apakah karena dia?
Ini untukmu. Untukku? Untuk apa sebenarnya? Semalam. Berapa lama kau menungguku? Sepanjang malam. Aku membohongimu. Karena kau sudah pergi. Mengapa aku harus menunggumu? Bian. Hubunganku dan UR tidak seperti yang kau bayangkan. Kaisar telah mangkat. Aku khawatir dia akan dicelakai oleh para pelayan istana. Jadi aku. Pangeran ketiga tidak perlu menjelaskan padaku. Aku menikahimu. Hanya untuk memberi anak yang kukandung. Sebuah nama. Setelah anak itu lahir, aku akan pergi. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Bian. Pangeran ketiga, selir Jin tiba-tiba mengeluh sakit perut. Karena kau khawatir pangeran ketiga. Kau harus pergi dan memeriksa keadaannya. Aku akan segera kembali. Jamuan hari ini bukan hanya untuk merayakan keberhasilanku, dan juga berterima kasih pada Xiaoyi yang membawaku kembali dan memberiku sebuah rumah. Adik Min, kau tampak murung hari ini. Apakah ada sesuatu yang kulakukan sehingga tidak memuaskanmu? Karena aku tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk adik Min, aku membayangkan orang lain bisa. Pewaris, mengapa Anda datang? Aku mengundangnya. Keluarga kami dan kediaman jenderal adalah kenalan lama. Jadi kupikir, aku mengundang sang pewaris ke perayaan. Xiaoyi, ku dengar sang pewaris dan adik Min cukup dekat. Mereka pasti sudah saling mengenal. Melihat mereka sekarang, keduanya tampak sangat serasi. Xiaoyi, bukankah begitu? Dia tidak pantas untuknya. Mian. Bisakah kau memberiku kesempatan? Aku sungguh memiliki perasaan padamu. Xiaoyi, karena sang pewaris begitu tulus. Dan Mian saat ini belum bertunangan. Mengapa tidak? Ikuti saja arus hari ini. Dan resmikan penyatuan bahagia ini. Atas dasar apa kau? Xiao Hanyi. Xiaoyi, sang pewaris adalah seorang cendekiawan. Semua pertarungan dan pembunuhan ini mungkin akan menakutinya. Jika kita harus bersaing, lebih adil jika kita minum. Baiklah. Apakah pangeran ketiga enggan? Atau kau merasa takut? Baiklah. Mari kita bertanding minum. Berhentilah minum. The film was translated and narrated by M Media. Pangeran ketiga. Aku telah menang. Karena itu masalahnya. Sang pewaris boleh meminta Xiaoyi untuk satu permintaan. Aku mendengar bahwa pangeran ketiga memiliki hubungan yang luar biasa dengan selir Jin. Namun aku belum pernah melihatnya. Jika rumor itu benar, bisakah kau memperlakukan Lu seperti keluarga sendiri? Dan menunjukkannya padaku? Xiaoyi, Aku tidak kalah. Xiaoyi, tunggu aku. Xiaoyi, tunggu aku. Xiaoyi. Xiaoyi. Bian. Xiaoye, apa yang Anda katakan? Xiaoyi, apa yang kau katakan?
Xiaoyi, mengapa kau menolak menciumku tadi? Kau bilang sebelumnya bahwa kau mencintaiku, bahwa kau merindukanku, bahwa kau peduli padaku. Apakah kau membohongiku selama ini? Yoel. Sebenarnya aku. Bagimu itu tidak. Xiaoyi, aku hanya punya kau yang tersisa. Jangan tinggalkan aku, kumohon. Suamiku, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anda sudah terlalu banyak minum. Biarkan The aku film was mengantar Anda kembali. translated and Mian Mian, narrated by Jangan M tinggalkan Media. aku. Mian Mian, bukankah kau pernah berkata sebelumnya bahwa kau tidak membenciku? Jadi tidak membenciku bukan berarti kau menyukaiku. Pewaris, aku hanya merasakan rasa terima kasih kepadamu. Tidak lebih dari itu. Dan tidak akan ada lagi yang tumbuh. Anda adalah pria yang baik. Jangan sia-siakan waktumu untukku. Mian Mian, kau menolakku berulang kali. Apakah itu karena dia? Tidak. Ini bukan karena pangeran ketiga. Tapi aku bahkan belum mengatakan. Siapa dia? Mian Mian. Orang yang kau cintai. Tapi pangeran ketiga. Ya. Dialah orang yang selalu kucintai. Mengapa mencintainya? Mengapa mencintainya? Aku sering menanyakan pertanyaan itu pada diriku sendiri. Apakah karena dia telah menyelamatkanku dari bahaya berulang kali? Atau karena apapun yang terjadi, dia tidak pernah menyerah padaku? Atau apakah karena aku kini mengandung anaknya? Aku tidak tahu. Tapi aku sungguh mencintainya. Bersamanya aku merasakan jantung yang berdebar. Rasa panik. Aku mengkhawatirkannya. Aku merasakan pedih untuknya. Ini adalah hal-hal yang belum pernah kurasakan pada siapapun. The film was Itu translated terjadi di kehidupanku and yang narrated lampau. by M Dan itu Media. juga terjadi di kehidupan ini. Pewaris, Anda adalah pria yang baik. Dan pria yang cerdas pula. Jangan terpaku padaku lagi. Aku mendoakan kebahagiaanmu. Mian Mian. Aku harap kau tidak mencintai orang yang salah. Aku berharap kau bahagia. Yoel. Yoel. Kau tidak boleh bersikap seperti ini. Xiaoyi, aku kehilangan keseimbangan tadi. Kau tidak akan menyalahkanku kan? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Xiaoyi, lihat. Bukankah itu Mian Mian? Melihatnya begitu sedih. Mungkin itu karena perpisahan dengan sang pewaris. Dan dia merasa cukup berat hati. Xiaoyi, mengapa tidak kabulkan saja keinginan mereka? Yoel, aku lelah. Aku akan kembali sekarang. The film Karena was dia berbeda translated darimu. and Apa bedanya narrated by dia? M Media. Dia adalah angin sepoi-sepoi di kuil. Sedangkan kamu. Dan siapakah aku ini? Katakan. Seekor hewan yang terpojok. Dia satu-satunya orang yang memperlakukanku dengan tulus. Karena kau ingin bersamanya. Maka aku akan memberikan kebebasanmu. Ada apa pangeran ketiga? Tersisa 7 bulan lagi.
Begitu anak itu lahir cukup bulan, aku akan melepaskanmu. Baiklah. Aku akan pergi atas keinginanku sendiri saat itu tiba. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Apa yang kau katakan? Wanita Jalang Wei Mian itu sebenarnya sedang hamil. Seler Jin. Anda harus mengerti. Seorang anak adalah cara terbaik bagi seorang wanita untuk mengikat hati seorang pria. Oleh karena itu, anak ini tidak boleh dibiarkan ada. Dan Wei Mian juga tidak boleh dibiarkan ada. Qin Yan. Berhentilah mondar-mandir. Kau membuatku pusing, Nyonya. Dialah yang bersikeras untuk menikahi Anda. Dan sekarang dialah yang mengusir kita. Mengapa kita harus begitu bergantung padanya? Qin Yan. Tidakkah kau merasa aroma dupa ini sangat familiar? The film was Nyonya, ada translated apa, Nyonya? and narrated by M Media. Nyonya, bertahanlah. Qin Yan. Anakku. Jangan khawatir Nyonya, anak itu selamat. Ini adalah kelalaian hamba. Hamba tidak menyangka Lini yang akan mengutak-atik tempat pembakaran dupa di kamar kita. Ketika orang jahat berniat menyakitimu, kau tidak bisa mencegahnya. Aku tidak menyalahkanmu. Nyonya. Nyonya. Anda lemah saat ini, jangan buat diri Anda gelisah. Anda harus lebih berhati-hati mulai sekarang untuk memastikan persalinan yang lancar hingga cukup bulan. Qin Yan. Tempat ini tidak lagi aman. Kemasi barang-barang kita segera. Kita akan pergi dari tempat ini. Pangeran ketiga gawat. Selir Jin pingsan. Xiao Yi. Saat aku bangun pagi ini, aroma dupa membuatku merasa tidak enak badan. Untunglah kau tiba tepat waktu. Jika tidak, anak yang kukandung mungkin tidak akan terselamatkan. Apa yang terjadi? Ada minyak kesturi dalam dupa itu. Kesturi, bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang di rumah ini berniat mencelakaiku. Seseorang berniat mencelakai anakku. Siapa yang tega mencelakaiku? Xiao Ye, kau takkan pernah mencelakaiku. Kalau begitu pastilah adik Min. Tidak mungkin. The film was Wei Mian bukan orang seperti itu. translated and narrated by M Media. Yoel. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Xiao Yi. Selir Jin, wanita itu sudah pergi. Haruskah kita mengejarnya? Sekarang setelah dia kehilangan perlindungan pangeran ketiga, kita bisa membunuhnya. Jangan ragu Nyonya. Selama dia masih ada, dia adalah ancaman bagimu. Jika pangeran ketiga tahu bahwa Wei Mianlah yang menyelamatkannya di tepi sungai, dan bukan kau, apa yang akan kita lakukan? Xiao Yi takkan pernah tahu. Cari dia. Siapa kau? Jangan khawatirkan itu. Dulu aku sering menyelinap keluar kediaman untuk bermain. Dan orang tuaku selalu mengirim orang untuk menangkapku. Jika ingin bersembunyi kau harus menurutiku. Bagaimana kau bisa terluka? Apakah kau baik-baik saja? Kau harus mengobati lukamu sebelum pulang. Jika tidak keluargamu akan khawatir. Bertahanlah. Aku akan mencarikan tabib untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda. Tuan muda bangunlah. Tuan muda. Tuan muda.
Siapa kau? Aku. Aku adalah Jin Yu. Yoel. Kau yang menyelamatkanku. Semua yang dia katakan benar. Xiao Yi, dengarkan aku. Mengapa kau membohongiku? Jadi, orang yang menyelamatkanku adalah Mian Mian. Selama ini aku telah salah sangka. Xiao Yi, kau bilang kau takkan pernah meninggalkanku. Bukankah kau ingin menjadikanku istrimu? Untuk tak pernah terpisahkan. Sekarang aku berdiri tepat di hadapanmu. Aku milikmu, Xiao Yi. Katakanlah. Katakan bahwa kau mencintaiku. Xiao Yi, katakan bahwa kau mencintaiku. Aku memang yakin pernah mencintaimu di masa lalu. Namun kemudian aku sadar bahwa bagimu, aku hanya merasakan rasa kewajiban. Mustahil. Kau tidak mencintaiku. Lalu siapa yang kau cintai? Apakah kau mencintai perempuan jalang itu, Wang Min? Ya, aku mencintainya. Dan aku hanya mencintainya. Xiao Yi, kemana kau akan pergi? Xiao Yi, kau tidak boleh pergi. Meskipun orang yang menyelamatkanmu di tepi sungai, bukanlah aku, lalu kenapa? Akulah yang mengorbankan diri untuk masuk ke istana dan meredam konflik antara kau dan Kaisar. Bukankah ini berarti menyelamatkanmu? Kau tidak boleh meninggalkanku. Apa yang aku hutangkan padamu akan kubayar. Xiao Yi, apa kau sudah kehilangan akal? Xiao Yi, Bolehkah aku pergi sekarang? Wei The Min, film was translated karena sudah and begini jadinya, narrated by M Media. maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Pangeran ketiga gawat. Wei Mian sudah pergi. Kau sudah bangun. Itu kau. Apa yang sedang kau coba lakukan lagi? Aku hanya mencari orang yang bertanggung jawab padaku. Sekarang setelah Kaisar mangkat, dan Xiao Yi tidak menginginkanku lagi. Semua ini karena kau. Apa hubungannya itu denganku? Xiao Yi bilang dia mencintaimu. Jika kau tidak tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin Xiao Yi mencampakkanku? Mengapa kau tertawa? Aku menertawakan hal-hal yang Xiao Han Ye mampu katakan. Dan aku tertawa karena kau benar-benar mempercayainya. Katakan padaku. Jalang. Pergilah mati bersama anakmu yang malang itu. Siapa itu? Xiao Yi, kau di sini. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Selalu seperti ini. Kapanpun aku bersembunyi, kemanapun aku pergi, kau selalu menemukanku. Kau membakar dupa untuk menjebak Mian Mian waktu itu, dan bersekongkol dengan para kriminal. Aku tahu kau akan mengincarnya. Jadi aku mengikutimu. Semuanya persis seperti dugaanku. Jin Yao. Kupikir aku memahamimu. Tapi aku tidak pernah membayangkan. Kau bisa begitu kejam. Mundur. Lepaskan dia. Xiao Yi, semua yang kulakukan adalah demi kau. Sekarang setelah Wei Mian dan aku sama-sama di sini, aku serahkan pilihannya padamu. Jika aku tetap di sini, dia harus pergi. Jika dia tetap di sini, aku yang pergi. Kau pilihlah. Yoel. Aku memilihmu. Xiao Yi, aku sudah menduganya. Kau masih mencintaiku, bukan? Karena sudah begini jadinya. Aku ingin kau menciumku di hadapannya. The film was Xiao Yi. translated and narrated by M Media. Lepaskan selir, Jin. Xiao Yi, selama aku bisa bersamamu. Meski itu berarti kematian, aku bersedia. Jin Yao. Kau sudah gila. Ya, aku memang sudah gila. Sejak saat aku jatuh cinta padamu, aku sudah tak tertolong lagi.
Lakukan bunuh dia. Baik. Tidak. Xiaoye, jangan menakutiku. Jangan menakutiku, bangunlah Xiaoye. Apakah ada orang di sana? Seseorang tolong selamatkan dia. Nona Wei. 3 hari kemudian, Meskipun pangeran ketiga selamat, tabib kekaisaran tidak tahu kapan beliau akan sadar. Xiao Hanyi. Aku mengira bahwa di kehidupan ini. Aku pikir kita tidak ditakdirkan bersama di kehidupan ini. Aku tidak menyangka bahwa takdir akan menjerat kita sekali lagi. Kali ini, aku ingin mempercayaimu sekali saja. Bisakah? Bisakah kau bangun? Kumohon bangunlah. Selama kau bangun, kita akan meninggalkan kota kekaisaran, mencari tempat persembunyian yang damai, dan hidup bersama dengan anak kita. Maukah kau? Jika kau tidak bisa bangun, aku akan mencarikan anak kita, ayah yang baru. Bisakah kau mendengarku? Jika kau bisa mendengarku, bisakah kau bangun? kau berani membiarkan anak kita memanggil orang lain sebagai ayah. Jika kau bahkan tidak bisa bangun, lalu bagaimana aku bisa? Xiao Hanyi, Aku tidak akan pernah berani mati. Bagaimanapun, aku masih memiliki kata-kata yang tersisa untukmu. kata-kata apa itu? Terima kasih. Dan aku mencintaimu.